Halo sahabat Looking for Facts. Jepang merupakan negara yang sering menarik perhatian karena kebiasaan masyarakatnya. Kebudayaan mereka tetap terjaga sehingga terkadang menghadirkan rasa penasaran. Karena itu berikut akan kita bahas mengenai fakta Jepang, yang menampilkan identitas sekaligus menjadi pembeda dengan negara lain. Bahkan ada yang dianggap biasa di Jepang tapi tabu di negara lain. Usia persetujuan. Usia persetujuan ini mengarah pada penyetujuan atau penolakan bagi seorang perempuan untuk melakukan hubungan intim. Konsep usia persetujuan ialah memberi persetujuan, namun didasarkan pada seseorang yang dinyatakan sudah dewasa dan memiliki kapasitas. Hal inilah yang mengacu pada usia dengan batasan usia yang berbeda-beda di setiap negara. Contohnya, usia persetujuan di Amerika berada di antara usia 16 tahun hingga 18 tahun tergantung di negara bagian mana ia berada. Di Inggris dan Korea Selatan usia yang diperbolehkan 16 tahun, di Prancis 15 tahun, sementara 14 tahun berlaku di Tiongkok, Jerman, dan Italia. Di negara Indonesia usia persetujuan tidak diatur secara terperinci. Pada pasal 287 KUHP menyatakan bahwa anak di bawah umur 15 tahun dilarang melakukan hubungan intim. Namun lain halnya dengan Jepang, yang mengambil patokan angka 13 tahun. Peraturan angka 13 tahun persetujuan di Jepang ini didefinisikan sebagai usia di mana seseorang dianggap mampu menyetujui aktivitas intim dan persetujuan tersisa secara hukum. Sedangkan yang masih di bawah umur secara umum dianggap sebagai korban pelecehan seksual atau pemerkosaan. Belakangan Komite Kementerian Kehakiman di Jepang mempertimbangkan usia persetujuan naik ke usia 16 tahun. Hanya saja tekanan juga meningkat setelahnya, terutama anggota Demo Flower yang berpendapat bahwa sikap kuno parlemen telah menyudutkan korban anak di bawah umur tidak boleh diperlakukan sebagai orang dewasa. Menikahi sepupu. Menikahi sepupu bukanlah sesuatu yang dilarang secara agama. Namun sudah menjadi rahasia umum bila menikahi kerabat dekat termasuk sepupu pertama menimbulkan resiko cacat bawaan yang lebih tinggi. Karena itu tidak heran jika sejumlah negara bahkan menganggapnya ilegal. Seperti yang terjadi di 24 negara bagian Amerika Serikat, meski 20 negara bagian lain di distrik Kolombia mengizinkan pernikahan antar sepupu. Menariknya, meski sejumlah negara mulai terbuka dan menikahi yang bukan keluarga, ada sesuatu yang membuat pernikahan antar sepupu di Jepang tetap langgeng, yaitu karena warisan dan tradisi. Orang-orang yang tinggal di desa bernama Ainokura sangat bangga dengan warisan kerajaan dan tidak ingin mencemari garis keturunan mereka dengan bergaul dengan rakyat jelata. Sejalan dengan itu, penduduk desa Kurotani juga tidak akan menikah dengan orang luar, demi merahasiakan teknik pembuatan kertas mereka. Peristiwa sejarah dan bencana seperti kebakaran, banjir dan kelaparan telah mempengaruhi perkawinan sejarah di desa-desa Jepang, sebab hanya sedikit orang yang masuk atau meninggalkan desa selama masa-masa seperti itu. Meskipun masih legal, pernikahan antar sepupu di Jepang mengalami tren penurunan yang tajam sejak sekitar tahun 1967. Budaya tidur siang. Inemuri atau tidur siang di tempat kerja bukan pemandangan asing di Jepang. Orang Jepang memiliki budaya tidur siang unik yang disebut inemuri. Manfaat tidur siang seperti inemuri di Jepang diyakini dapat meningkatkan produktivitas kerja. Kegiatan ini juga dipandang sebagai komitmen seseorang dalam mengerjakan tugas. Seseorang yang tidur siang di tempat bekerja dianggap telah merelakan jam tidurnya untuk bekerja giat. Tak heran, kebiasaan ini mendapatkan toleransi yang tinggi. Orang yang sedang inemuri mungkin dibiarkan selama tidak membahayakan. Festival Kejantanan Lelaki. Festival Kanamara Matsuri adalah acara asal Jepang yang dirayakan setiap musim semi minggu pertama di bulan April.
Makna perayaan festival ini sebagai doa untuk kesuburan hingga kelancaran hubungan pernikahan. Itulah kenapa festival ini identik dengan simbol penis. Istilah Kanamara Matsuri memiliki arti lingga baja yang dilakukan di kuil Kanayama di Kawasaki, Jepang. Pusat festival diadakan di kuil tersebut karena Dewa Kanayama Hiko dan Dewi Kanayama Hime dihormati. Mereka berdua merupakan dewa yang pandai besi, pengrajin logam. Selain itu, orang-orang yang menghadiri festival akan didoakan untuk kemudahan persalinan, keharmonisan pernikahan, hingga perlindungan dari infeksi menular seksual. Sejarah festival ini dimulai pada tahun 1969 kemudian dilestarikan setiap tahun dan hingga saat ini justru menjadi daya tarik wisata serta digunakan untuk mengumpulkan dana untuk penelitian HIV. Jalur Perjuangan. Shibuya Crossing memiliki nama lain Jalan Perjuangan dan bukan tanpa alasan jalur penyeberangan tersebut dinamai demikian. Lokasi ini adalah persimpangan pejalan kaki tersibuk di luar pintu keluar Hachiko Stasiun Shibuya, tempat orang-orang yang datang dari segala arah berpapasan. Terkadang ada lebih dari 1.000 orang dalam satu kali penyeberangan. Hebatnya, mereka dapat menyeberang tanpa menimbulkan kekacauan dan kesulitan. Lampu lalu lintas berubah setiap siklus 2 menit. Ini jelas merupakan landmark paling ikonik di Tokyo, Jepang. Pemandangan paling ikonik adalah ketika semua orang dari semua sisi bertemu di tengah persimpangan. Layar besar yang terdapat di gedung-gedung semakin menambah keindahan lokasi tersebut. Di negara yang terkenal dengan adat dan tata keramanya yang ketat, satu aturan makan tertentu terus membingungkan pengunjung. Berlawanan dengan tata krama meja konvensional, menyeruput mie dengan keras dianggap sebagai tata krama yang baik. Tindakan menyeruput saat Anda makan mie menunjukkan bahwa Anda menikmati makanan Anda dan memberi pujian kepada koki. Menyeruput juga memiliki tujuan ilmiah, meningkatkan rasa mie, terutama soba. Mie soba tidak memiliki rasa yang kuat. Menyeruput membantu meningkatkan bau retronasal dan memungkinkan Anda untuk lebih memahami dimensi rasa. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.